Ada momen dalam hidup ketika kamu berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirimu sendiri, dan bertanya, apakah semua pengorbanan ini benar-benar layak? Aku pernah ada di titik itu. Berdiri di kamar mandi sempit rumah mertua, menangis tanpa suara supaya tidak ada yang mendengar. Air keran aku buka sekencang-kencangnya bukan untuk mandi, tapi supaya suara tangisanku tenggelam. Supaya mereka tidak punya alasan baru untuk mempermalukanku di meja makan. Namanya Ratna. Ratna Dewi Kusuma. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana seorang perempuan yang selalu dianggap pembawa sial, akhirnya membuktikan bahwa justru kehadirannya lah yang selama ini menopang segalanya. Aku lahir di keluarga sederhana di pinggiran Semarang. Bapakku seorang guru SD yang gajinya pas-pasan, ibuku menjahit baju di rumah untuk menambah penghasilan. Kami tidak kaya. Tapi kami bahagia. Itu yang selalu aku pegang. Waktu aku kecil, ibu selalu bilang, Ratna, orang miskin itu cuma satu kekayaan yang dia punya, harga dirinya. Jaga itu baik-baik. Aku tidak tahu waktu itu betapa dalamnya kata-kata itu. Betapa nanti di kehidupan dewasaku, kalimat itu akan menjadi satu-satunya tali yang mencegahku jatuh ke jurang paling gelap. Aku tumbuh jadi anak yang rajin. Selalu masuk 3 besar di kelas. Dapat beasiswa sampai kuliah di Universitas Diponegoro jurusan akuntansi. Bapak menangis waktu pengumuman itu keluar. Ibu langsung masak nasi kuning meski bahan-bahannya harus hutang dulu ke warung sebelah. Kamu kebanggaan Bapak, Ratna, kata Bapak sambil mengusap matanya. Aku tidak mau mengecewakan mereka. Tidak pernah. Di kampus itulah aku bertemu Hendra. Hendra Prasetyo Wibowo. Dia mahasiswa teknik sipil. Tinggi, lumayan tampan, bicara lancar, dan punya senyum yang, waktu itu aku pikir, tulus. Kami bertemu di organisasi kampus. Dia ketua aku bendahara. Beberapa bulan jalan bareng ngurusin acara, perasaan itu tumbuh sendiri. Pacaran 2 tahun. Tidak ada yang dramatis. Sederhana saja. Makan di kantin, naik motor butut keliling kota, nonton bioskop kalau ada rejeki lebih. Hendra orangnya pendiam tapi perhatian. Atau begitulah yang aku kira. Lamaran datang waktu aku semester akhir. Hendra datang ke rumah Bapak dengan orang tuanya. Dan disitulah pertama kali aku melihat wajah asli keluarga Wibowo. Ibu Hendra, Bu Wibowo, atau yang belakangan aku panggil ibu mertua dalam hati dengan nada yang sangat berbeda, datang dengan baju batik mahal, perhiasan emas di mana-mana, dan ekspresi wajah seperti orang yang sedang terpaksa menghadiri acara yang jauh di bawah kelasnya. Dia melihat sekeliling rumahku dengan tatapan yang tidak bisa aku gambarkan dengan kata lain selain meremehkan. Dinding rumah kami memang sudah mulai mengelupas catnya. Kursi tamunya sudah agak kusam. Tapi rumah itu bersih. Ibu selalu jaga itu. Jadi ini rumahnya Ratna? Kata Bu Wibowo ke suaminya dengan suara yang tidak berusaha dikecilkan sama sekali. Pak Wibowo hanya mendehem. Aku menelan ludah. Hendra menggenggam tanganku di bawah meja. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Itu tanda pertama yang seharusnya aku baca lebih dalam. Tapi cinta memang suka membutakan, bukan? Pernikahan disetujui. Tapi Bu Wibowo punya syarat, kami harus tinggal di rumah mereka dulu. Rumah besar di kawasan perumahan elit Semarang atas. Katanya supaya mudah memulai kehidupan. Katanya supaya tidak susah. Tapi aku tahu, dan mungkin semua orang tahu, bahwa itu bukan soal kemudahan. Itu soal kontrol. Pernikahan kami sederhana. Keluargaku tidak mampu pesta besar. Bu Wibowo sudah pasti tidak senang, tapi Pak Wibowo, yang jauh lebih pendiam dari istrinya, menawarkan untuk menanggung sebagian biaya. Bu Wibowo bilang itu, demi kehormatan keluarga Wibowo. Bukan demi aku. Bukan demi Hendra. Demi nama keluarga mereka. Hari pertama aku masuk rumah itu sebagai menantu, Bu Wibowo sudah menyambutku dengan agenda. Ratna, di sini kita bangun jam 5. Sarapan sudah harus siap jam 6.
Bapak harus ke kantor. Ini jadwal belanja. Ini menu mingguan yang sudah Ibu susun. Kamu ikuti saja. Aku mengangguk. Hendra berdiri di sebelahku, memainkan kunci motornya. Nanti kalau ada yang kurang, bilang sama Ibu ya. Lanjut Bu Wibowo dengan nada yang terdengar manis tapi entah kenapa dingin. Adik ipar Hendra, Siska, 2 tahun lebih muda, duduk di sofa sambil main HP, tidak melirik aku sama sekali. Bibi yang bekerja di sana, Mbak Yuni, tersenyum kepadaku dengan tatapan yang entah kenapa terasa seperti tatapan kasihan. Aku tidak tahu waktu itu kenapa Mbak Yuni menatapku seperti itu. Belakangan baru aku mengerti. Minggu pertama berjalan, lumayan. Aku bangun sebelum subuh, masak, beres-beres, kemudian berangkat kerja. Aku sudah diterima di kantor akuntan publik kecil di tengah kota. Pulang sore, masak lagi, beres-beres lagi. Hendra kerja di perusahaan kontraktor milik bapaknya. Jam kantornya sama denganku. Tapi pulangnya sering lebih malam. Katanya meeting. Katanya proyek. Aku tidak banyak tanya. Masalah pertama datang di minggu kedua. Bu Wibowo memanggil aku ke ruang keluarga sore itu. Ekspresinya sudah tanda bahwa ada yang akan disampaikan dengan cara yang tidak menyenangkan. Ratna, Ibu mau ngomong sesuatu. Iya, Bu. Kamu tahu kenapa bisnis Bapak belakangan agak seret? Aku diam. Tidak tahu harus jawab apa. Sejak kamu masuk rumah ini, ada beberapa hal yang tidak berjalan lancar. Proyek yang harusnya dapat, tidak jadi. Klien lama tiba-tiba tidak perpanjang kontrak. Bu Wibowo menatapku langsung. Ibu sudah konsultasi sama orang pintar. Katanya ada aura yang tidak cocok di rumah ini. Hatiku langsung jatuh. Max said Ibu? Ibu tidak menuduh. Ibu cuma bilang apa yang Ibu dengar. Bu Wibowo menegakkan duduknya. Mungkin kamu perlu ikut selamatan. Atau mungkin kamu yang harus lebih banyak berdoa. Aku pulang ke kamar dengan dada sesak. Malam itu aku cerita ke Hendra. Aku pikir dia akan membela aku. Aku pikir dia akan bilang bahwa itu tidak masuk akal. Tapi yang dia bilang adalah, ya sudah, sabar saja. Ibu memang gitu. Nanti juga terbiasa. Terbiasa. Kata itu terasa seperti tamparan pelan di pipi. Bulan pertama berlalu. Bulan kedua. Bulan ketiga. Setiap kali ada yang tidak beres di keluarga Wibowo, namaku yang disebut-sebut. Siska tidak lulus ujian masuk perusahaan tempat dia melamar. Sejak ada Ratna di sini, energinya jadi tidak bagus. Pak Wibowo sakit flu berat 2 minggu, Ratna yang masak. Mungkin ada yang salah. Kendaraan Hendra mogok di jalan, Ratna mungkin bawa ketidakberuntungan. Aku menelannya. Semua. Diam-diam. Karena aku tidak punya pilihan lain waktu itu. Di kantor, aku justru berkembang. Atasanku, Pak Bambang, sering bilang aku punya kemampuan analisis yang tajam. 3 bulan pertama aku sudah dapat kepercayaan untuk pegang beberapa klien kecil sendiri. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk aku tabung sebagian setiap bulan. Tapi di rumah itu, di rumah mertua itu, aku tidak lebih dari pembantu yang kebetulan menikah dengan anak laki-lakinya. Satu malam, aku tidak sengaja mendengar percakapan Bu Wibowo dengan Siska di dapur. Aku sudah di tangga, mau turun ambil minum. Suara mereka terdengar jelas. "Ma, kenapa sih waktu itu Papa mau setujuin Hendra nikah sama Ratna? Dia kan nggak ada apa-apanya." "Ibu juga nggak mau, Ca. Tapi papamu bilang Hendra sudah terlanjur cinta. Takut dia kenapa-kenapa kalau dilarang." "Tapi kan Ratna kayak gitu. Ma, orang biasa banget, keluarganya juga." "SSSH. Sudah. Yang penting ibu sudah bilang sama papa, kalau Hendra mau naik jabatan di perusahaan, dia harus cari yang lebih sepadan. Kita lihat saja nanti." Aku mematung di tangga. Jantungku seperti disiram air es. Naik ke kamar dengan langkah pelan.
Duduk di tepi kasur. Menatap dinding. Hendra sudah tidur. Atau pura-pura tidur. Aku tidak menangis malam itu. Anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya satu perasaan yang perlahan mengeras di dada, tekad. Kamu tidak akan menghancurkanku. Tidak akan. Setahun berjalan. Aku hamil. Kabar itu aku sampaikan ke Hendra dengan hati yang campur aduk. Senang, tapi juga takut. Takut reaksi mertuaku. Hendra senang. Setidaknya itu nyata. Tapi Bu Wibowo, reaksinya pertama adalah diam panjang. Kemudian, mudah-mudahan anaknya tidak ikut sifat ibunya. Kata-kata itu keluar begitu saja. Ringan. Seperti komentar soal cuaca. Aku menelannya lagi. Kehamilan itu berat. Aku mual parah di trimester pertama. Tapi tetap harus masak sebelum subuh. Tetap harus bersih-bersih. Tetap harus kerja. Karena kalau aku tidak kerja, Bu Wibowo akan bilang aku cuma mau numpang. Mbak Yuni sesekali diam-diam membantu. Membuatkan aku jahe hangat pagi-pagi. Menggantikan aku mencuci piring waktu tanganku gemetar karena mual. Mbak Ratna kuat, bisiknya satu kali. Aku tidak tahu itu pujian atau rasa iba. Di bulan kelima kehamilanku, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Perusahaan kontraktor Pak Wibowo, CV Wibowo Konstruksi, mendapat proyek besar. Proyek renovasi gedung pemerintah daerah senilai hampir 12 miliar rupiah. Itu proyek terbesar yang pernah mereka dapat. Seluruh rumah mendadak heboh. Pak Wibowo sumringah. Bu Wibowo beli baju baru. Siska langsung bicara soal liburan ke Bali. Hendra kelihatan bangga. Tapi kemudian malam itu, saat makan malam, Pak Wibowo bicara sesuatu yang mengubah arah hidupku. Ratna, kamu kan kerja di kantor akuntan. Kamu bisa bantu Bapak urus pembukuan proyek ini. Bu Wibowo langsung mengangkat kepala dari piringnya. Pak. Biar, Bu. Ratna kan sarjana akuntansi. Daripada kita bayar orang luar. Lagi pula ini soal rahasia perusahaan, lebih aman orang dalam. Aku melihat ekspresi Bu Wibowo. Dia tidak suka. Tapi Pak Wibowo sudah memutuskan. Iya, Pak. Saya bantu semampu saya, kataku. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk di meja kecil kamarku dan mulai membaca dokumen awal proyek yang diberikan Pak Wibowo. Dan di sana, aku menemukan sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur sampai dini hari. Ada ketidakberesan dalam laporan keuangan perusahaan. Bukan ketidakberesan Kessel. Bukan sekadar salah tulis angka. Ini adalah pola yang aku kenal dari pekerjaanku di kantor akuntan. Pola yang biasanya menandakan satu hal, ada yang dimainkan. Beberapa pengeluaran fiktif. Supplier yang namanya tercatat tapi tidak ada jejak fisiknya. Angka-angka yang tidak cocok antara laporan satu dengan laporan lainnya. Aku tidak langsung melaporkan ke Pak Wibowo. Aku tidak tahu siapa yang melakukan ini. Mungkin orang lama di perusahaan. Mungkin bukan. Aku diam. Aku simpan semua catatan itu di buku kecil yang aku kunci di laci meja kamarku. Dan aku terus bekerja. Terus diam. Terus menelan semua perlakuan mereka. Sampai anakku lahir. Namanya Raka. Raka Prasetyo. Bayi laki-laki dengan mata bulat seperti mata Hendra waktu foto masa kecilnya yang aku pernah lihat di album keluarga. Waktu aku pertama kali menggendong Raka di rumah sakit itu, ada sesuatu yang bergeser di dalam dadaku. Seperti ada tujuan baru yang tiba-tiba menjadi sangat jelas. Anak ini tidak akan tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Tidak akan. Tapi 1 bulan setelah Raka lahir, Bu Wibowo bilang sesuatu yang sampai sekarang aku ingat kata perkatanya. Waktu itu aku sedang menyusui Raka di ruang tengah. Bu Wibowo lewat, berhenti sebentar, menatap kami. Kasihan anak ini. Lahir dari ibu yang pembawa sial. Kemudian dia pergi begitu saja ke dapur. Raka menangis di tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk rumah itu,
Aku ikut menangis tanpa menutup mulut. Tapi air mata itu bukan tanda kelemahan. Air mata itu adalah titik balik. Keesokan harinya, aku duduk di depan Hendra. Hendra, aku mau bicara serius. Dia menaruh HP-nya. Kenapa? Ibu bilang Raka kasihan karena lahir dari ibu yang pembawa sial. Hendra terdiam. Kamu dengar aku? Ibu bilang seperti itu tentang anakmu. Tentang anak kita. Ratna, kamu tahu ibu memang kadang. Tidak ada, ibu memang kadang. Hendra. Suaraku tenang. Terlalu tenang sampai aku sendiri sedikit kaget. Kamu harus pilih. Kamu mau terus membiarkan ini, atau kamu mau jadi suami dan ayah yang sebenarnya? Hendra menatapku lama. Ratna, ini rumah orang tua aku. Dan aku istrimu. Dan itu anakmu. Aku berdiri. Aku kasih kamu waktu sampai akhir bulan ini untuk pikirkan baik-baik. Aku keluar kamar. Kaki gemetar. Tapi kepala tegak. Hendra tidak berubah di akhir bulan itu. Tidak berubah di bulan berikutnya. Tidak berubah di bulan setelah itu. Tapi sesuatu yang lain berubah. Aku mulai menyusun rencana dengan diam-diam dan sabar. Seperti orang yang tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dimenangkan dengan emosi. Hanya dengan strategi. Pertama, aku terus bekerja di kantor akuntanku, sambil diam-diam mulai membangun klien kecil-kecilan sendiri di luar jam kantor. Beberapa teman kuliah yang punya usaha kecil. Beberapa kenalan yang butuh bantuan laporan keuangan. Aku kerjakan malam-malam setelah Raka tidur. Kedua, aku terus mengaudit dokumen CV Wibowo Konstruksi. Karena semakin aku pelajari, semakin jelas bahwa ada masalah besar di sana. Masalah yang jika tidak ditangani, akan meledak. Dan ketiga, aku mulai menabung dengan lebih serius. Setiap sen yang bisa aku sisihkan, aku masukkan ke rekening yang tidak ada yang tahu kecuali aku. Aku tidak tahu kapan momen itu akan datang. Tapi aku tahu, ia akan datang. Raka tumbuh jadi anak yang sehat dan cerdas. Senyumnya bisa menerangi hari-hariku yang paling gelap sekalipun. Di usianya yang 1 tahun, dia sudah bisa memanggil, Mama, dengan jelas. Dan setiap kali dia memanggil itu, terasa seperti ada yang mengisi kembali energi yang terkuras habis setiap hari. Bu Wibowo jarang menggendong Raka. Siska lebih sering main sama dia kalau lagi mood, tapi lebih banyak acuhnya. Hendra sayang sama Raka, aku tidak ragukan itu. Tapi dia lemah. Terlalu lemah untuk berdiri di antara ibu dan istrinya. Dan itu adalah masalah yang tidak bisa aku perbaiki. Suatu sore, aku duduk di taman belakang rumah sambil menunggui Raka bermain di matras kecilnya. Mbak Yuni datang membawa 2 gelas teh. Mbak Yuni, boleh aku tanya sesuatu? Apa, Mbak Ratna? Mbak sudah lama kerja di sini. Sebelum aku masuk, ada menantu lain yang pernah diperlakukan seperti ini. Mbak Yuni diam sebentar. Kemudian duduk di bangku kecil di sebelahku. Sebelum Mbak Ratna, ada satu. Pacar lama Mas Hendra. Namanya Devita. Anak orang kaya juga. Tapi Bu Wibowo juga tidak suka dia. Kenapa? Katanya Devita terlalu dominan. Terlalu pintar. Bu Wibowo tidak mau menantu yang lebih kelihatan dari anaknya sendiri. Aku menatap teh di tanganku. Jadi Bu Wibowo tidak mau menantu yang terlalu pintar, tidak mau menantu yang terlalu biasa. Dia mau menantu seperti apa? Mbak Yuni tersenyum tipis. Menantu yang bisa diatur, Mbak. Yang tidak bisa berkembang sendiri. Yang butuh keluarga ini. Kata-kata itu menggantung di udara. Dan di sana, aku mengerti dengan sangat jelas musuh sesungguhnya di sini bukan tentang aku pembawa sial atau tidak. Ini tentang kekuasaan. Tentang siapa yang memegang kendali. Raka berusia 1,5 tahun ketika badai pertama datang. CV Wibowo Konstruksi diaudit oleh klien pemerintah daerah mereka.
Ternyata ketidakberesan yang aku temukan sejak awal itu sudah menjadi masalah yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Ada indikasi penggelembungan anggaran yang cukup serius. Beberapa pejabat terkait mulai tersangkut. Pak Wibowo panik. Dia dipanggil ke kantor inspektorat 2 kali dalam 1 minggu. Bu Wibowo yang biasanya bawel tiba-tiba diam 1000 bahasa. Hendra terlihat pucat di kantor setiap hari. Kemudian satu malam Pak Wibowo memanggil aku ke ruang kerjanya. Ratna, kamu yang pegang pembukuan selama ini. Kamu tahu tidak ada masalah apa? Aku menatapnya tenang. Pak, saya temukan beberapa ketidaksesuaian di awal saya pegang. Sudah saya catat semua. Pak Wibowo menatapku tajam. Kenapa tidak bilang dari awal? Saya bilang ke Hendra waktu itu, Pak, tapi katanya akan diurus sama tim dalam perusahaan. Itu setengah benar setengah tidak. Aku memang pernah singgung soal ini ke Hendra, tapi dia tidak merespon serius. Dan aku sengaja tidak mendesak. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku sedang mengumpulkan bukti. Kamu simpan catatannya. Iya, Pak. Wajah Pak Wibowo lega sedetik, sebelum kemudian tegang lagi. Bisa bantu Bapak bersihin ini? Aku menarik napas panjang. Bisa, Pak. Tapi saya perlu akses penuh ke semua dokumen. Dan saya perlu Bapak mempercayai saya sepenuhnya. 3 minggu berikutnya adalah 3 minggu yang paling intens dalam hidupku. Aku bekerja seperti mesin, siang kerja di kantor, malam urus dokumen CV Wibowo. Raka ku jaga sambil nyicil kerja kalau dia tidur. Aku hampir tidak tidur lebih dari 4 jam sehari. Tapi aku berhasil. Aku berhasil menyusun laporan yang memisahkan dengan jelas mana yang murni kesalahan teknis administrasi, mana yang berpotensi masalah hukum, dan mana yang bisa diklarifikasi. Aku bantu Pak Wibowo menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk menghadapi audit. Hasilnya, CV Wibowo Konstruksi tidak sampai kena kasus hukum serius. Ada denda administrasi, ada beberapa kontrak yang dibatalkan, tapi perusahaan selamat dari yang bisa jauh lebih buruk. Pak Wibowo mengucapkan terima kasih padaku malam setelah semuanya beres. Ratna, tanpa kamu. Tidak apa-apa, Pak, kataku. Itu tugas saya. Tapi Bu Wibowo tidak mengucapkan satu kata pun. Tidak satu kata. Setelah badai itu berlalu, aku pikir mungkin sesuatu akan berubah. Mungkin Bu Wibowo akan sedikit melunakkan sikapnya. Mungkin Hendra akan melihat bahwa istrinya tidak membawa sial, justru sebaliknya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bu Wibowo semakin jarang bicara langsung padaku. Tapi bisik-bisiknya ke Siska, ke kerabat yang datang berkunjung, ke tetangga sesekali, tidak berhenti. Aku dengar dari Mbak Yuni bahwa Bu Wibowo bilang ke salah satu saudara perempuannya, Ratna itu licik. Dia yang bikin perusahaan hampir kena masalah, terus pura-pura jadi penyelamat supaya dapat kepercayaan. Aku membaca pesan itu dari Mbak Yuni yang diam-diam kirimkan ke HP-ku. Duduk di tepi kasur. Membaca kalimat itu 3 kali. Kemudian aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku sadar, tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah pandangan orang yang sudah memutuskan untuk membencimu. Yang bisa kulakukan hanya terus melangkah. Raka berusia 2 tahun. Dan di ulang tahunnya yang kedua, terjadi sesuatu yang tidak aku rencanakan sama sekali. Salah satu klien kantor akuntanku, Pak Santoso, pemilik beberapa toko bangunan di Semarang, memintaku bertemu untuk bicara. Ratna, saya sudah amati kamu bekerja 3 tahun. Kamu sangat teliti, sangat jujur. Saya butuh orang seperti kamu untuk urus keuangan bisnis saya yang baru. Bisnis baru. Pak, saya mau buka usaha properti skala menengah. Butuh direktur keuangan. Gajinya 2 kali gaji kamu sekarang, plus saham kecil di perusahaan. Aku mengedipkan mata. Pak Santoso serius. Saya tidak pernah bercanda soal bisnis.
Malam itu aku tidak tidur karena satu alasan berbeda dari biasanya, bukan karena menangis, tapi karena menghitung. Menghitung segala kemungkinan, mempertimbangkan segala risiko. Dan satu kalimat terus berputar di kepalaku, ini kesempatanku. Aku menerima tawaran itu. Tampa memberitahu mertua dulu. Langsung bilang ke Hendra. Hendra menatapku dengan ekspresi yang sulit aku baca. Kampranan thra kagam dan. Sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti ancaman bagi egonya. Kamu serius? Kenapa tidak tanya ibu dulu? Hendra, ini karir aku. Kenapa harus minta izin ibu? Di rumah ini? Di rumah ini apa, Hendra? Aku memotongnya. Di rumah ini aku bukan anggota keluarga. Di rumah ini aku pembantu yang kebetulan tidur di kamarmu. Jadi tolong jangan suruh aku minta izin lagi. Hendra diam lama sekali. Kamu memang keras kepala. Aku tidak keras kepala. Aku baru saja jadi orang yang tahu apa yang dia mau. Bu Wibowo tahu tentang pekerjaan baruku 2 hari kemudian, entah dari mana dia dapat informasinya. Dan reaksinya bisa ditebak. Ratna, ibu dengar kamu mau pindah kerja. Iya, Bu. Tanpa bilang dulu sama ibu. Ini keputusan karir saya, Bu. Bu Wibowo berdiri lebih tegak. Selama kamu tinggal di rumah ini, ada tata krama yang harus kamu ikuti. Saya tahu soal tata krama, Bu. Aku menatapnya tenang. Tapi saya rasa tata krama tidak termasuk meminta izin ibu mertua untuk bekerja. Hening yang tidak nyaman menggantung di antara kami. Bu Wibowo akhirnya berbalik dan pergi. Dan aku berdiri di sana, menyadari bahwa baru saja untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak mundur. 3 bulan pertama di perusahaan properti Pak Santoso membuka mataku lebih lebar dari sebelumnya. Dunia bisnis properti itu luas. Dan aku ternyata punya naluri yang tajam untuk itu. Pak Santoso benar, kombinasi kemampuan analisis keuanganku dan pemahaman tentang industri konstruksi yang tidak sengaja aku dapatkan dari CV Wibowo ternyata jadi aset yang sangat berharga. Gajinya 2 kali lipat benar. Ditambah beberapa bonus dari deal pertama yang aku bantu strukturisasi keuangannya. Aku mulai bisa menabung jauh lebih serius. Dan aku mulai memikirkan satu hal dengan semakin konkret. Aku perlu keluar dari rumah itu. Bukan kabur. Bukan melarikan diri. Keluar dengan kepala tegak. Hendra semakin sering pulang larut. Alasannya semakin tidak jelas. Meeting sampai tengah malam, kata dia. Tapi wajahnya selalu ada sesuatu yang berbeda waktu pulang. Sedikit terlalu segar untuk orang yang baru selesai rapat. Satu malam aku bangun jam 12 malam untuk mengambil Raka yang menangis. Selesai menidurkan Raka kembali, aku pergi ke dapur ambil minum. HP Hendra tertinggal di meja makan. Berjeter. Aku tidak sengaja lihat layarnya. Nama yang muncul bukan nama kontak kerja. Desi Redheart. Aku menaruh gelas airku pelan-pelan. Duduk di kursi dapur. Menatap HP itu yang berhenti bergetar. Menunggu hatiku bereaksi. Menunggu air mata datang. Menunggu rasa hancur yang seharusnya ada. Tapi yang datang justru, ketenangan yang aneh. Seperti sebuah kepingan puzzle yang selama ini hilang tiba-tiba menemukan tempatnya. Aku mengerti sekarang kenapa Hendra tidak pernah benar-benar berpihak padaku. Kenapa dia tidak pernah benar-benar membelaku? Kenapa setiap kali aku butuh dia, dia selalu menemukan alasan untuk tidak ada? Karena memang sudah ada yang lain. Aku tidak konfrontasi malam itu. Tidak keesokan harinya. Aku simpan itu dulu. Aku pergi ke kantor Pak Santoso dan dalam sebuah percakapan panjang, aku minta satu hal, aku minta dibantu menemukan apartemen kecil yang bisa aku sewa sendiri, dengan harga terjangkau. Pak Santoso yang sudah cukup mengenalku menatapku sebentar, kemudian mengangguk tanpa banyak tanya. Kamu mau pindah? Iya, Pak. Sudah saatnya. Butuh berapa kamar? 2 kamar. Satu untuk saya, satu untuk anak saya.
Pak Santoso tidak bertanya lebih jauh. 2 minggu kemudian, dia membantuku menemukan apartemen kecil tapi layak di dekat kantornya. Harganya masih dalam kemampuanku dengan gaji baru. Aku tanda tangani kontrak sewa itu seorang diri. Sambil menandatangani, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan, kebebasan. Malamnya, aku duduk bersama Hendra di kamar. Hendra, aku mau pindah. Dia mengangkat kepala dari HP-nya. Pindah kemana? Apartemen. Aku sudah sewa. Keheningen. Kamu serius? Sangat serius. Tapi Raka ikut aku. Hendra meletakkan HP-nya. Ratna, ini tidak bisa seenaknya. Aku sudah tahu soal Desi. Hendra. Keheningan yang berbeda kali ini. Keheningan yang membekukan. Hendra tidak menjawab. Tidak membantah. Tidak minta maaf. Dan itu adalah jawaban yang paling jelas dari semua yang tidak dia katakan. Aku tidak mau drama, kataku lagi. Aku tidak mau perang. Aku tidak mau mempermalukan siapapun di depan umum. Aku cuma mau keluar dari sini dengan damai dan membawa anakku. Kamu mau cerai? Aku menatapnya lama. Itu tergantung kamu, Hendra. Bukan aku yang mengkhianati pernikahan ini. Kepindahanku keluar dari rumah Wibowo terjadi 10 hari kemudian. Bu Wibowo berdiri di teras dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca betul. Marah? Lega? Dua-duanya? Siska tidak keluar sama sekali. Pak Wibowo keluar sebentar, menatapku dengan ekspresi yang aneh. Seperti ada sesuatu yang mau dia katakan tapi tidak jadi. Mbak Yuni menangis diam-diam di belakang pintu dapur. Aku sempat menghampirinya dan memeluknya. Hati-hati ya, Mbak Ratna, bisiknya. Makasih sudah baik sama aku, Mbak. Aku gendong Raka, ambil 2 koper besar yang berisi semua milikku, yang sebenarnya tidak banyak, dan berjalan keluar pintu rumah itu. Tidak menoleh, tidak menangis, hanya melangkah ke depan. Apartemen itu kecil, tapi bersih, tapi milikku. Malam pertama di sana, aku duduk di lantai karena belum ada kursi. Raka tidur di matras kecil yang aku beli tadi sore, dan aku menatap langit-langit putih polos itu. Tidak ada suara Bu Wibowo. Tidak ada tatapan Siska. Tidak ada perasaan harus berjalan dengan hati-hati supaya tidak salah langkah. Sunyi yang paling indah yang pernah aku rasakan. Aku menangis malam itu. Tapi bukan tangis kesedihan. Tangi's Liga. Tangis perempuan yang akhirnya bisa bernapas lagi. 6 bulan pertama setelah kepindahan itu bukan waktu yang mudah. Mengurus Raka sendirian sambil kerja penuh waktu itu melelahkan secara fisik dan mental. Raka sering sakit karena perubahan lingkungan. Beberapa malam aku tidak tidur karena menemaninya. Beberapa pagi aku pergi ke kantor dengan mata bengkak dan badan seperti kapas. Tapi aku tidak pernah minta bantuan keluarga Wibowo. Tidak sekali pun. Ibu dan bapakku dari Semarang sesekali datang membantu. Ibu menangis waktu pertama kali melihat kondisiku. Ratna, kenapa tidak bilang dari dulu kalau separah ini? Biar ibu dan bapak tidak khawatir. Anak bodoh, kata ibu sambil memelukku erat. Kamu boleh nangis sama ibu. Dan aku nangis. Lama sekali. Di pelukan ibu. Bapak duduk di samping kami, mengusap punggungku, tidak bilang apa-apa. Tapi air matanya yang menetes itulah yang paling membuatku patah. Maaf, Pak. Aku tidak bisa pilih orang yang lebih baik. Bukan salahmu, Ratna. Suara Bapak parau. Bukan pernah salahmu. Proses cerai berjalan selama hampir setahun. Hendra sempat minta rujuk di bulan ketiga. Datang ke apartemenku, wajahnya sendu, membawa bunga yang kelihatannya beli tergesa-gesa di depan minimarket. Ratna, aku minta maaf. Aku membuka pintu setengah. Maaf untuk apa? Untuk Desi. Untuk semua yang sudah terjadi. Aku menyesal. Aku menatapnya lama.
Menatap wajah orang yang pernah aku cintai. Wajah yang sekarang hanya terasa seperti foto lama di album, familiar tapi tidak lagi punya efek apapun. Hendra, kamu tahu apa yang selama ini aku butuhkan dari kamu? Dia tidak menjawab. Bukan materi. Bukan kemewahan. Aku cuma butuh kamu berdiri bersamaku satu kali saja. Satu kali saja bilang ke ibumu bahwa istrimu bukan pembawa sial. Satu kali saja membelaku waktu aku dipermalukan di meja makan sendiri. Satu kali saja, Hendra. Hendra menunduk. Kamu tidak pernah melakukan itu. Dan maaf yang kamu bawa sekarang, itu 5 tahun terlambat. Aku menutup pintu. Dan aku tidak membukanya lagi untuk permintaan maaf yang sama. Cerai resmi keluar di bulan ke-11. Hak asuh Raka aku dapat. Hendra mendapat hak kunjung setiap akhir pekan, yang kemudian jarang dia gunakan juga. Aku melangkah keluar dari pengadilan dengan Raka di tangan, dokumen cerai di dalam tas, dan kepala tegak. Matahari siang itu terasa sangat terik. Tapi aku tidak merasa panas. Aku merasa, akhirnya, 2 tahun setelah kepindahanku dari rumah Wibowo, hidupku sudah sangat berbeda. Di perusahaan Pak Santoso, aku sudah naik jadi direktur keuangan penuh. Proyeknya berkembang pesat. Aku punya tim kecil di bawahku. Gajiku sudah jauh di atas rata-rata. Saham kecilku mulai menghasilkan dividen. Aku sudah beli furnitur sendiri untuk apartemen yang sama. Sudah ada sofa, meja makan, lemari mainan untuk Raka. Kecil tapi nyaman. Kecil tapi sepenuhnya milikku. Raka tumbuh jadi anak yang ceria dan pintar. Senyumnya persis bapakku, lebar dan jujur. Dia tidak pernah bertanya soal kenapa papa jarang datang. Mungkin karena dia masih kecil. Atau mungkin karena anak kecil lebih bisa merasakan ketenangan dari ibunya daripada yang kita kira. Hidupku sederhana. Tapi damai. Dan damai itu terasa seperti kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang manapun. Kemudian di suatu hari Selasa pagi yang biasa, Mbak Yuni mengirim pesan. Mbak Ratna, saya mau kasih tahu sesuatu. Tapi jangan kaget ya. Ada apa, Mbak? CV Wibowo Konstruksi bangkrut, Mbak. Aku membaca pesan itu 2 kali. 3 kali. Bankrupt. Ayah. Serius. Setelah Mbak keluar, yang urus keuangan diganti orang lain. Katanya ada yang rekomendasiin orang kepercayaan Bu Wibowo. Tapi orangnya ternyata tidak becus, Mbak. Terus ada proyek yang salah kelola, ada utang yang menumpuk. Pak Wibowo sudah jual beberapa aset. Rumah besar itu sudah dijual, Mbak. Sekarang mereka tinggal di kontrakan. Aku duduk diam di depan meja kerjaku. Hendra. Mas Hendra dipecat dari perusahaan sendiri karena Pak Wibowo tidak sanggup bayar gaji. Sekarang katanya cari kerja tapi susah. Bu Wibowo. Ada jeda panjang sebelum Mbak Yuni membalas. Bu Wibowo sakit, Mbak. Tekanan darah. Stres. Siska sudah menikah dan pindah ke rumah suaminya, jarang pulang. Pak Wibowo yang urus beliau sendirian sekarang. Aku menutup layar HP sebentar. Menatap mejaku yang dipenuhi dokumen proyek yang berjalan lancar. Menatap foto Raka yang aku tempel di pojok monitor. Dan aku tidak merasakan kepuasan yang mungkin orang bayangkan aku rasakan. Yang aku rasakan adalah sepi. Sepi yang bukan karena sedih. Tapi sepi seperti seseorang yang baru sadar bahwa pertarungan yang dia siapkan selama bertahun-tahun ternyata sudah selesai tanpa dia sempat mengayunkan pukulan terakhir. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Tampaku. Seminggu kemudian, Pak Wibowo menelpon. Aku melihat namanya di layar HP dan terdiam sebentar sebelum mengangkat. Ratna. Pak Wibowo. Suaranya terdengar lebih tua dari yang aku ingat. Lebih lelah. Bapak mau minta maaf. Aku tidak menjawab. Membiarkan dia lanjutkan. Bapak tahu perlakuan keluarga kami ke kamu selama ini tidak benar. Bapak seharusnya lebih tegas dari dulu. Bapak minta maaf, Ratna. Pak Wibowo.
Bapak juga mau bilang, waktu kamu membantu beres-beresin masalah audit itu dulu, Bapak tidak pernah bilang cukup besar terima kasihnya. Kamu yang selamatkan perusahaan waktu itu. Kalau bukan kamu, mungkin lebih buruk dari sekarang. Suaranya pecah sedikit di akhir kalimat itu. Aku menelan sesuatu di tenggorokanku. Pak Wibowo tidak perlu minta maaf sekarang. Pak? Perlu? Ratna. Sudah lama seharusnya. Kami diam sebentar. Bagaimana Raka? Tanya Pak Wibowo. Sehat, Pak? Look, Pinter. Boleh Bapak. Boleh Bapak ketemu dia suatu waktu. Aku menutup mata sedetik. Memikirkan Raka. Memikirkan anak lelaki yang tidak pernah salah apapun. Boleh, Pak. Hubungi saya untuk jadwalnya. Bu Wibowo tidak pernah menelepon. Tidak mengirim pesan. Tidak minta maaf. Dan aku tidak menunggunya. Karena aku sudah lama belajar bahwa beberapa orang memang tidak akan pernah berubah. Dan menunggu pengakuan dari mereka hanya akan menghabiskan energi yang bisa dipakai untuk hal yang jauh lebih berharga. Aku pernah dengar dari seseorang bijak, maaf yang paling indah kadang bukan kata-kata, tapi kehidupan yang kamu bangun tanpa perlu persetujuan mereka. 3 tahun setelah cerai, aku bertemu Andri. Andri Kusumah. Arsitek. Pernah jadi mitra Pak Santoso di beberapa proyek. Pertemuan pertama kami di rapat proyek. Dia datang terlambat, minta maaf ke semua orang dengan ekspresi yang tulus, lalu duduk tepat di seberang mejaku dan mengajukan pertanyaan yang sangat tepat tentang cash flow yang tidak ada orang lain di ruangan itu yang pikirkan sebelumnya. Aku menatapnya sebentar lebih lama dari yang aku rencanakan. Setelah rapat, dia menyapaku di koridor. Ibu Ratna? Saya Andri. Analisis keuangannya tadi bagus sekali. Makasih. Pertanyaan cash flow-nya tadi juga tajam. Dia tersenyum. Senyum yang tidak ada agenda tersembunyinya. Boleh saya minta nomor kontaknya untuk koordinasi proyek? Boleh. Itu saja. Sederhana. Tapi dari pertukaran yang sederhana itu tumbuh sesuatu yang sangat berbeda dari apapun yang aku kenal sebelumnya. Andri tidak pernah mencoba terlalu keras. Tidak pernah mencoba terlalu memesona. Tidak pernah bawa bunga ke depan kantorku. Tidak pernah kirim pesan tengah malam yang terasa dipaksakan romantis. Yang dia lakukan adalah mendengarkan. Pertama kali aku cerita sedikit soal masa laluku, dia tidak langsung memberi solusi. Tidak langsung beri komentar. Hanya mendengarkan. Dan waktu aku selesai, dia bilang, "Kamu luar biasa kuat, Ratna." Bukan pujian yang dibuat-buat. Bukan basa-basi. Kata-kata yang terasa beratnya. Raka bertemu Andri pertama kali di ulang tahunnya yang keempat. Aku sengaja tidak buat ini jadi momen besar. Cukup makan siang bertiga di restoran sederhana. Andri membawa hadiah untuk Raka, bukan mainan mahal, tapi sebuah set balok bangunan kayu yang dia bilang, untuk anak yang suka membangun hal baru. Raka langsung suka. Main balok itu di meja restoran, mengajak Andri ikut membangun menara. Aku memandang mereka dari seberang meja dengan perasaan yang tidak bisa sepenuhnya aku deskripsikan. Hangat. Seperti pulang ke rumah yang belum pernah ada tapi selalu aku bayangkan. Setahun kemudian, Andri melamar. Bukan dengan pesta besar. Bukan dengan cincin di dalam gelas sampanye. Dia datang ke rumah orang tuaku di Semarang dengan baik-baik, membawa buah tangan yang dia pilih sendiri, berbicara lama dengan bapak dan ibu, dan kemudian di beranda belakang rumah yang sama tempat aku tumbuh besar, dia berlutut. Ratna, aku tidak menjanjikan hidup sempurna. Aku tidak punya kerajaan untuk kamu warisi. Yang aku punya hanya janji untuk selalu berdiri di sampingmu. Tidak di belakang. Di samping. Bapak menangis di sudut beranda. Aku mengangguk dan menangis juga. Pernikahan kami sederhana. Seperti pernikahanku yang pertama, tapi kali ini kesederhanaan itu terasa penuh. Terasa seperti pilihan, bukan keterbatasan.
Ibu Andri menyambutku dengan pelukan di hari pertama aku bertemu keluarganya secara resmi. Andri banyak cerita soal kamu. Kata beliau dengan senyum yang nyata. Katanya kamu wanita paling tangguh yang pernah dia kenal. Aku tidak bisa menahan senyumku. Raka di pernikahan itu jadi bocah paling bahagia. Dia berlari-lari di antara tamu dengan baju kecilnya, tertawa keras, dan sesekali datang ke sisiku untuk minta pelukan. Itu hari paling sempurna dalam hidupku. Kehidupan baruku bersama Andri dan Raka berjalan dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tenang. Bukan tenang karena tidak ada masalah, tapi tenang karena masalah yang ada dihadapi bersama. Bukan dipendam sendiri. Bukan dilempar ke orang lain untuk diselesaikan. Andri punya kebiasaan yang aku sukai. Setiap malam setelah Raka tidur, kami duduk di balkon kecil apartemen, yang sekarang sudah kami pindah ke rumah yang lebih besar, hasil tabungan berdua, ngobrol sambil minum teh. Tidak selalu soal hal-hal besar. Kadang soal proyek. Kadang soal Raka. Kadang soal hal-hal kecil yang tidak penting tapi entah kenapa menyenangkan. Itulah yang seharusnya pernikahan terasa sepertinya. Bukan pertarungan bertahan hidup, tapi tempat beristirahat. Di tahun ketiga pernikahanku dengan Andri, perusahaan Pak Santoso berkembang jauh lebih besar dari awal. Kami sudah punya 3 proyek residensial berjalan sekaligus dan 1 proyek komersial yang cukup bergengsi. Pak Santoso memanggil aku ke kantornya suatu sore. Ratna, saya mau pensiun dalam 2 tahun. Aku menatapnya. Pak Santoso serius. Umur saya sudah 62. Saya mau nikmati waktu sama cucu-cucu. Dia tertawa. Dan saya mau perusahaan ini diteruskan sama orang yang saya percaya sepenuhnya. Pak Santoso. Ratna, kamu sudah di sini dari awal. Kamu yang bantu bangun ini dari bawah. Saya mau kamu yang pegang. Aku tidak berkata apa-apa sebentar. Memikirkan perjalanannya. Dari perempuan yang diusir dari meja makan karena dianggap pembawa sial, sampai orang yang dipercaya meneruskan sebuah perusahaan properti. Saya terima, Pak. Pak Santoso tersenyum puas. Saya tidak pernah ragu soal kamu dari hari pertama. Beberapa waktu setelah itu, sebuah kejadian kecil yang tidak aku rencanakan menjadi momen yang terasa seperti penutup dari satu babak panjang dalam hidupku. Aku sedang di acara pameran properti di salah satu hotel besar Semarang. Mewakili perusahaan. Pakaianku rapi. Setelan blazer navy yang aku pilih sendiri, tas kerja kulit yang beli dari bonus pertama, rambut disanggul. Dan di tengah keramaian itu, aku melihat Bu Wibowo. Dia duduk sendirian di area pinggir, melihat-lihat brosur pameran. Penampilannya berbeda, lebih sederhana dari yang aku ingat. Perhiasannya tidak sebanyak dulu. Wajahnya terlihat lelah. Aku bisa berpura-pura tidak melihat. Aku bisa berbalik dan pergi ke arah lain. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku menghampirinya. Bu Wibowo. Dia mengangkat kepala. Matanya membulat sedetik melihatku. Ratna? Iya, Bu. Apa kabar? Dia menatapku, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Melihat blazerku, tas kerjaku, name tag yang bertuliskan nama dan jabatanku. Baik, katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang aku ingat. Kamu bagus sekarang ya. Alhamdulillah, Bu. Keheningan canggung yang panjang. Raka? Tanyanya akhirnya. Sehat, Bu? Sudah masuk SD. Pintar. Bu Wibowo mengangguk perlahan. Matanya ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang aku tidak yakin. Mungkin penyesalan, mungkin bukan. Tapi ada sesuatu. Ratna, katanya pelan. Ibu tahu. Ibu tidak pernah adil sama kamu. Aku menatapnya. Tidak tergisa-gisa merespons. Ibu tidak meminta kamu maafkan. Tapi ibu mau kamu tahu bahwa ibu tahu. Aku menarik napas panjang. Terima kasih sudah bilang itu, Bu. Dan aku melanjutkan perjalananku ke booth pameran perusahaanku.
Tidak dengan amarah. Tidak dengan kipwesan jahat. Tidak dengan air mata. Hanya dengan langkah yang ringan dan hati yang, akhirnya, benar-benar bebas. Malam itu aku cerita ke Andri tentang pertemuan itu. Dia mendengarkan. Tidak berkomentar dulu sampai aku selesai. Kamu gimana rasanya? Tanyanya. Lega? Jawabku. Tapi bukan lega karena dia minta maaf. Lega karena aku menyadari, aku sudah lama tidak butuh kata-kata itu untuk merasa baik-baik saja. Andri menggenggam tanganku. Kamu tahu apa yang paling aku kagumi dari kamu? Apa? Kamu tidak pernah hancurkan mereka. Kamu cukup kuat untuk tidak perlu melakukan itu. Kamu cukup bergerak maju. Aku bersandar ke bahunya. Orang bilang aku pembawa sial. Dan mereka hancur tanpa aku. Kami tertawa berdua di balkon kecil itu, di bawah langit Semarang yang penuh bintang. Tawa yang tidak syarat beban. Tawa yang murni. Tawa orang-orang yang sudah melewati hujan terpanjang dan akhirnya bisa menikmati cerahnya. Raka kini berusia 8 tahun. Dia anak yang tumbuh dengan penuh cinta. Dari aku, dari Andri yang dia panggil ayah Andri dengan sayang, dari kakek neneknya di Semarang yang menjaganya seperti harta paling berharga. Satu hari dia pulang dari sekolah dengan ekspresi serius yang membuat aku menahan senyum karena dia tampak sangat mirip bapakku waktu muda. Mama, tadi aku berantem sama teman. Berantem gimana? Dia bilang aku tidak punya ayah kandung. Terus aku marah. Aku jongkok di depannya. Menatap matanya yang bulat. Terus kamu bilang apa? Aku bilang, aku punya mama yang paling kuat di seluruh dunia. Dan itu lebih dari cukup. Tenggorokanku tercekat. Aku memeluk Raka erat-erat. Dia memelukku balik dengan tangannya yang kecil. Makasih Ineke. Baisiku. Makasih buat apa, Mama? Buat jadi alasan terbaik Mama untuk tidak menyerah. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada siapapun yang mungkin sekarang sedang berada di titik yang pernah aku ada di sana, berdiri di kamar mandi sempit, menangis dengan air keran dinyalakan kencang-kencang, bertanya apakah semua pengorbanan ini benar-benar layak. Aku ingin bilang ini. Kamu bukan pembawa sial. Kamu bukan beban. Kamu bukan perempuan yang tidak berguna hanya karena ada orang-orang yang memilih tidak melihat nilaimu. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh pengakuan orang yang tidak mampu menghargainya. Nilai seseorang ditentukan oleh apa yang dia bangun dengan tenang dan dengan sabar, sementara orang lain terlalu sibuk mempermalukannya. Aku pernah dibilang pembawa sial. Dan tanpaku, bisnis keluarga itu hancur sendiri. Bukan karena aku menghancurkannya. Tapi karena mereka tidak pernah sadar bahwa selama ini akulah yang diam-diam menopang banyak hal yang mereka anggap milik mereka sendiri. Karma tidak selalu bekerja dramatis. Tidak selalu ada momen besar di mana semua orang menyaksikan kehancuran si jahat dan kemenangan si baik. Kadang karma bekerja dengan sangat sunyi, seperti air yang perlahan mengikis batu. Tidak terasa. Sampai tiba-tiba tidak ada lagi yang tersisa. Dan aku tidak sedang balas dendam. Aku sedang hidup. Dengan sepenuh-penuhnya. Dengan seutuh-utuhnya. Bersama anak lelaki yang memanggil aku mama dengan senyum paling tulus. Bersama suami yang berdiri di sampingku, bukan di belakangku. Bersama karir yang aku bangun sendiri dengan tangan yang sempat gemetar tapi tidak pernah berhenti. Bersama ketenangan yang tidak ada harganya. Ini bukan akhir cerita. Ini awal yang sudah terlalu lama menunggu untuk dimulai. Dan satu hal terakhir yang ingin aku katakan. Kepada semua perempuan yang pernah dibilang tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup pintar, tidak cukup beruntung. Dunia ini penuh orang yang akan mencoba meyakinkan kamu bahwa kamu tidak layak. Bahwa kamu membawa nasib buruk. Bahwa kamu sebaiknya diam dan menerima saja. Jangan percaya mereka. Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah pada proses yang mungkin tidak terlihat hasilnya hari ini.
Percayalah bahwa setiap air mata yang jatuh diam-diam itu suatu hari akan menjadi pupuk untuk pohon yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Namaku Ratna Dewi Kusuma. Mereka menyebutku pembawa sial. Dan aku tidak pernah lebih bahagia dari sekarang. Terima kasih sudah mendengar ceritaku sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, bagikan kepada perempuan yang mungkin sekarang butuh mendengar bahwa dia bukan sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.